Gabung di studio CNBC Indonesia, Bapak Edi Sulistyo, Chief Everywhere Officer Everywhere.id. Selamat siang Pak Edi, apa kabarnya? Selamat siang, baik banget, thank you. Terima kasih Pak Edi sudah hadir di studio CNBC Indonesia melihat perkembangan industri hiburan di tanah air. Sebetulnya kalau pandangan Pak Edi sendiri dari Everywhere.id khususnya, seperti apa sih potensi industri hiburan utamanya live streaming di tanah air? Industri hiburan di tanah air setelah pandemi ini kita melihat sangat meningkat tajam sekali ya. Dan nggak cuma meningkat tajam sekali, tapi infrastruktur yang dibuat dan dihasilkan karena pandemi itu membuat para musisi-musisi ini menjadi semakin melek dengan adanya internet dan teknologi. Mereka sudah mempersiapkan diri mereka sendiri sehingga mereka bisa perform dari manapun. Jadi waktu kita memang membuat konsep secara O2O itu, tiba-tiba jadi meledak karena sekarang mereka bisa perform secara everywhere gitu. Oke, kalau dibandingkan sebelum pandemi, ini komposisinya seperti apa sih kondisi di tanah air khususnya terkait dengan industri hiburan? Kalau sebelum pandemi kan mungkin kalau tradisionally ya, para musisi kalau mau memberikan atau kerja job ya, mereka mungkin akan datang ke kafe atau mungkin datang ke restoran atau mungkin mereka menyanyikan atau perform secara offline. Nah, begitu sejak adanya pandemi, tiba-tiba semua itu menjadi online semua. Nah, sekarang menjadi setelah endemi, setelah melewati masa-masa pandemi itu, terjadilah sebuah entertainment secara hybrid. Bagaimana online juga ada, offline juga ada, jadi itu secara langsung memberikan dampak positif terhadap para content creator. Mereka bisa mempunyai job yang jauh lebih besar daripada sebelumnya karena nggak cuman ngafe atau menyanyi di kafe di kotanya, sekarang mereka bisa mengisi acara di kafe di luar kotanya. Ada kebutuhan secara hybrid, tetapi dengan melihat pertumbuhan yang bisa dikatakan cukup signifikan, gambarannya seperti apa sih Pak Edi terkait dengan kebutuhan masyarakat dalam industri hospitality khususnya live entertainment ini? Ya, kita melakukan banyak survei. Kebetulan waktu kita melihat beberapa daripada responden kita di 8 kota, kita sekarang ada di 8 kota ya. Kita melihat kalau live musik itu memang ternyata mempengaruhi sangat signifikan di dalam kafe tersebut. Jadi memang kita secara industri kreatif memang tahu dari awal kalau industri kreatif itu ujung tombak. Tapi ternyata musik itu menjadi ujung tombaknya dari industri kreatif itu. Industri musik menjadi ujung tombak Daripada industri kreatif ekonomi itu, gitu. Dan musik ini nggak cuma bisa shaping the future generation of Indonesia, tapi musik juga bisa membantu ekonomi daerah-daerah seperti misalnya kafe tersebut. Dengan adanya live musik itu terbukti berkali-kali terbukti untuk meningkatkan pendapatan dan engagement terhadap musik kafe tersebut. Sehingga kita melihat lebih dari 97,8% responden itu secara konsisten merekomendasikan tempat-tempat yang mereka suka nongkrong nih dengan adanya live musik. Apalagi kalau live musiknya ada interaksi. Oke, nah tapi kan cukup berbeda nih. Kalau sebelum pandemi orang-orang biasanya pulang kantor, biasanya nongkrong tuh sambil dengerin live music. Tapi kan semenjak pandemi, apakah Anda melihat ada perubahan behavior dari masyarakat, utamanya dari 8 kota itu ya? Iya, cukup signifikan. Yang tadinya mungkin mereka merasakan take things for granted ya, bisa datang secara offline ya. Sejak pandemi, mereka yang di rumah aja, sekarang mereka menyaksikan kalau wah ternyata offline itu memberikan social life yang lebih banyak gitu. Apalagi mereka bisa engage dengan temennya, mereka bisa connected lagi dengan family and friends-nya mereka gitu. Dan dengan mereka membawa momen-momen tersebut, birthday atau mungkin some special moment in their life, berada di dalam sebuah tempat yang amanah adalah musiknya, itu membuat momen tersebut jadi jauh lebih memorable. Dengan potensi yang masih cukup besar, bagaimana Everywhere.id mengambil momentum ini? Nah, kita makanya dengan menggunakan teknologi O2O atau online to offline ini, kita menemukan sebuah fenomena baru gitu. Kita menemukan yang tadinya mungkin kalau buat generasi yang dulu ini ya, mungkin kita melihat wah adanya live musik, adanya kita datang ke sebuah kafe mendengarkan musik itu mendapatkan sesuatu yang kesenangan tersendiri. Tapi semakin kita melihat dengan adanya Gen Z atau Gen Alpha bahkan ya, mereka melihat kalau mereka itu lebih nyaman dengan chatting. Mereka lebih nyaman dengan berkomunikasi dengan box gitu. Nah, waktu kita memberikan alternatif solusi antara live musik dengan orang yang datang, penyanyi beneran maupun penyanyi yang menyanyi melalui O2O platform kita, kita melihat engagement itu naik secara drastis. Waktu kita ngeliat, loh kok bisa dari jumlah request lagunya. Yang tadinya mereka request lagu mungkin satu hari cuma 5-6 request per 2 jam. Sekarang mereka bisa request lagu sampai 40 kali dalam waktu 2 Artinya jam ada itu. peningkatan engagement, gambarnya rata-rata berapa persen Pak Edi? Kita melihat ya sekitar 8 kali lipat peningkatan engagementnya.
kita bingung kok bisa kan. Ternyata memang Gen Z atau younger millennial atau bahkan Gen Alpha itu mereka lebih nyaman dengan adanya komunikasi secara langsung melalui box. Kalau mereka datang ke penyanyi beneran, kita mengamati mereka banyak yang jiper gitu. Mereka kayak intimidated gitu ya ngobrol sama penyanyinya. Tapi begitu tuh sebuah box, mereka tetap ngobrol dua arah, tetap datang nyapa-nyapa. Tapi mereka lebih nyaman. Dan kita bahkan melihat 50% dari mereka juga scan the QR code, mereka bisa chatting dengan penyanyinya. Dan disapa, interaksi, digodain sama penyanyinya gitu. Penyanyi bisa bilang, halo kakak yang pakai baju hijau di pinggir gitu. Apa kabar dan segala macam. Dan itu melihat fenomena itu membuat orang jadinya request lagu. Habis request lagu, mereka stay lebih lama. Dan mereka stay lebih lama otomatis membantu incremental revenue yang didapatkan oleh pemilik venue tersebut. Oke, tapi secara teknis gambarnya seperti apa sih? Misalkan di sebuah restoran menggunakan everywhere.id, live music secara hybrid gitu, ini seperti apa sih Pak Edi? Ya, jadi memang kita membantu business owner sama membantu content creator. Indonesia itu talentanya tuh luar biasa banyaknya. Banyak banget talenta yang keren-keren. Nah, kita melihat banyak content creator, terutama musisi yang ada di luar Jakarta, yang mereka itu tidak pernah mendapatkan kesempatan. Misalnya di Maluku, atau mungkin di Makassar, di Ambon, di Papua, dan lain sebagainya gitu. Padahal suaranya mereka enak banget. Nah, waktu kita memberikan platform ini, kita menggabungkan antara venue untuk mendapatkan live music, tapi secara luar biasa karena konten kreatornya keren banget gitu. Jadi business owner-nya bisa mendapatkan musik secara legal, karena kita juga membayar ke royalty, dan musisinya pun juga bisa mendapatkan kesempatan. Sehingga bisnisnya happy, si konten kreatornya happy, dan pengunjungnya pun juga mendapatkan manfaat tersebut. Bagaimana konten creator atau musisi bisa mengakses platform itu Pak Edi? Secara online, jadi para musisi ini mempunyai aplikasi kita, namanya Studio Everywhere. Jadi mereka bisa bernyanyi dari manapun, entah itu mulai dari studionya mereka, home studionya, bahkan dari rumah atau dari manapun mereka bisa perform. Bahkan di cafe tempat mereka perform secara offline, di kota mereka pun, mereka juga bisa perform dan mereka bisa di-broadcast ke multiple location at the same time. Nah, yang lebih menarik, kita tuh punya konsep namanya musisi sharing. Musisi sharing itu artinya satu musisi itu bisa menghandle beberapa lokasi at the same time. Oke, teknisnya Secara interaksi. apa Jadi tuh, mereka Pak hanya Edi? dari rumah, tapi mereka bisa mempunyai mata di lokasi-lokasi tersebut. Jadi mereka bisa tahu yang di penyanyi dari Makassar, dari Parepare bisa melihat keadaan di kafe yang di Jakarta, keadaan di kafe di Bandung, keadaan di kafe di Medan. Sehingga mereka tetap bisa memaintain level interaksi tersebut, tetap bisa nyapa-nyapa, tapi mereka menyanyi dari rumah. Dan karena musisi sharing ini memungkinkan musisi bisa mendapatkan uang lebih banyak, sedangkan venue membayarnya lebih murah.